Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Ini alhamdulillah kita baru saja panen jambu air dan beberapa buah lainnya. Meski hanya sedikit, tapi ini hasil dari panen yang ketiga dari satu tabu lampot. Jadi lumayan banyak. Nah, ini ada juga limon. Biasanya kalau limon ini kita campur teh untuk mengobati batuk ya. Kemudian teman-teman di sini bisa lihat jambu airnya. Memang ini tampilannya tidak bisa merah, jadi cuma semburat merah seperti ini. Kita akan lihat bagian dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata bijinya sangat kecil, jadi hampir nyaris tidak ada bijinya. Dan ini adalah hasil dari cangkokan jambu air yang ada di kebun Taman Inspirasi Safa. Nah, sekarang saya akan sedikit berbagi bagaimana tips merawat tabu lampot ini hingga bisa membuahkan buah yang cukup banyak. Nah, jadi untuk tabu lampot yang ada di Taman Inspirasi Safa itu adalah hasil dari cangkokan ya, cangkokan dari indukan jambu air yang sudah pernah kita upload dulu. Nah, ini adalah tampilan dulu waktu pindah cangkok. Kalau untuk pencangkokannya sudah ada di video sebelumnya, dan ini hasil turun cangkoknya. Ada beberapa, yang lainnya ada di atas. Ini kita sekarang berada di atas dan kita akan memberikan perawatan berikutnya untuk hasil cangkok jambu air. Nah, pertama biasanya kita memberikan ZPT agar akar-akar yang baru kita pindahkan itu bisa lebih cepat berkembang. Ya, kita menggunakan ZPT grower ya. Itu pupuk organik juga. Kita siramkan dengan dosis 10 mili untuk 2 liter ya. Kita siramkan satu tanamannya cukup sedikit saja. Kemudian kita juga semprot, karena ini ada beberapa tanamannya yang terkena hama, seperti ada semut, kemudian ada ini hama penghisap daun. Jadi daunnya seperti ini. Ini kita biasanya menggunakan bawang putih dan serai. Kita semprotkan untuk perawatan yang pertama. Setelah kurang lebih hampir 1 bulan, ini ada yang sudah mulai berbunga. Ini bakal bunganya, jadi bakal bunga sudah muncul. Kemudian 1 minggu berikutnya ini sudah kita pindahkan ke bawah tanaman sawo ya. Ini bunganya sudah mulai rontok dan sudah mempersiapkan menjadi bakal buah. Nah, kalau yang ini adalah saat kita mau memindahkan tabu lampotnya ke pot yang lebih besar. Ternyata ada beberapa tanaman jambu airnya yang mati. Nah, setelah kita buka, kita bongkar medianya, ternyata ada uret. Nah, uret itu memang salah satu hama yang sangat berbahaya yang menyerang akar. Nah, untuk pengendalian hama uret, teman-teman bisa menggunakan jamur metarhizium ya. Metarhizium apa ya? Lupa. Itu teman-teman bisa membeli di toko-toko atau secara online. Itu adalah jenis jamur yang bisa mematikan uret. Jadi agen hayati yang bisa
membunuh beberapa jenis serangga, hama lainnya, termasuk juga uret. Yang memang kalau uret itu susah dideteksi ya, karena itu berada di dalam tanah. Untuk jamur ini juga tidak berbahaya jikalau terkena tanaman, jadi aman untuk lingkungan juga. Kemudian setelah kita pindahkan, kita tambahkan Ajinomoto. Ini tujuannya untuk mempercepat perkembangan tanamannya. Ini hanya untuk tanaman yang belum berbuah. Jadi kalau yang sudah berbuah seperti tadi, ini tidak kita berikan Ajinomoto. Untuk yang sudah mulai menunjukkan bakal bunga, ini kita berikan pupuk yang lengkap dengan NPK. Kita biasanya menggunakan pupuk organik cair buatan sendiri. Nah, sekarang kita lihat ini hasil yang sudah kita berikan pupuk mix-max ya. Jadi campuran untuk mempercepat pertumbuhan buah. Nah, ini yang sudah cukup banyak buahnya. Nah, sangat lebat sekali, tapi ini kita juga belum melakukan pemangkasan pada cabang-cabang dan tunas air yang baru. Jadi memang bagusnya itu kita kurangi cabang-cabangnya agar pertumbuhan buahnya ini bisa maksimal. Kita pindah lagi ke tabulan pot yang lain. Nah, ini baru mulai menunjukkan bakal buah juga. Nah, di sini untuk yang tabulan pot ini sudah kita pangkas banyak daunnya karena ini cukup lama ya tidak berbunga-bunga, jadi kita kurangi daunnya, kita rontokkan, kita sisakan sedikit seperti ini. Nah, setelah kita pangkas ternyata sudah mulai menunjukkan bakal bunga. Nah, ini kita bantu juga untuk di bagian bawahnya kita lakukan dengan pengeratan. Ini tujuannya juga sama untuk mempercepat pertumbuhan bunga. Untuk tabulan potnya ini kita buat tingginya tidak melebihi 1 meter. Jadi tujuannya agar pendek karena memang di tis itu tempatnya terbatas. Kemudian untuk perawatannya juga lebih mudah. Jadi kalau ada percabangan yang terlalu tinggi kita pangkas, itu juga bisa membantu untuk mempercepat pertumbuhan bunga juga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini sudah mulai menunjukkan bunganya, ada yang juga sudah rontok, sudah menjadi bakal buah. Untuk media tanamnya masih sama, kita masih menggunakan tanah, kompos, sekam, dan pupuk kandang. Hanya dalam perawatannya kita selalu menggunakan POC, pupuk organik cair. Nah, karena tanaman tabulan pot yang ini tempatnya berdampingan atau tumpang sari dengan tanaman cabai. Jadi ini saat sudah mulai bakal buah kita bungkus dengan plastik. Tujuannya untuk mengurangi hama seperti lalat buah karena sedang musim hujan. Dan saya lihat untuk pertumbuhan yang tabulan pot ini cukup cepat karena biasanya kita menyemprot tanaman cabai itu dengan nutrisi dari STM, susu telur madu yang kita buat, jadi otomatis langsung menyemprot ke bawah juga dan mengenai tanaman jambu air ini. Oh ya, di sini teman-teman bisa lihat ada satu cabang yang buahnya rontok semua. Ini ukurannya sudah cukup besar tapi rontok. Nah, penyebabnya adalah karena batang
cabang yang menjulur ke jalan ini kita lengkungkan karena menghalangi jalan, jadi kita lengkungkan, ternyata berdampak pada bakal buahnya, jadi bakal buahnya rontok. Jadi untuk teman-teman kalau mempunyai tanaman buah yang sedang melakukan proses pembuahan, jangan sekali-kali kita ibaratnya jangan mengganggu ya, jangan diganggu, jangan dilengkungkan. Kalau dipangkas malah tidak apa-apa, tapi kalau dilengkungkan itu mengurangi nutrisi, menghambat nutrisi, jadi mengganggu pertumbuhan tanaman buah itu. Seperti ini contohnya, jadi satu plastik ini rontok semua. Tapi untuk yang tidak kita sentuh ini masih aman. Nah, setelah kurang lebih hampir 2 bulan, teman-teman bisa lihat ini sudah mulai ada yang bisa kita panen. Ada juga beberapa yang rontok, tapi alhamdulillah sebagian besar ini berhasil dan juga bisa kita panen, kita nikmati. Untuk teman-teman yang sedang mempunyai tanaman buah, ini bagusnya untuk mempermanis rasa, ini bisa kita tambahkan pupuk yang banyak mengandung kalium ya. Jadi kita bisa buat sendiri dari buah-buahan juga, karena biasanya kalau musim penghujan seperti ini rasa manisnya berkurang. Nah, jadi itu sedikit pengalaman kami dalam merawat tabu lampot, mulai dari hasil cangkok sampai bisa dipanen seperti ini. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu iringi aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan ini bisa mendapat berkah darinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.